Selamat datang di kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Kisaran. Saat ini kita akan melihat pengelolaan kearsipan dan naskah dinas yang ada di kantor cabang Kisaran. Mari masuk. Sekarang kita akan melihat arsip kepesertaan aktif kantor cabang Kisaran. Ruang arsip kepesertaan berisi arsip penerima upah, arsip jasa konstruksi, dan arsip bukan penerima upah. Dalam ruang arsip ini, peserta penerima upah arsipnya disusun di piling kabinet berdasarkan NPP dengan kepesertaan paling awal di kantor cabang Kisaran. Nah, kita dapat melihat salah satu contoh isi salah satu piling kabinet, yaitu nomor 30. Kita boleh lihat dalam box piling kabinet ini disusun berdasarkan NPP 3 paling awal yang terdapat dalam boxnya. Kita ambil satu contoh NPP 19253594. Isinya yaitu perusahaan Nusantara Putra Doge BHL. Nah, dalam piling kabinet ini berisi tanda bukti kepesertaan, pengambilan sertifikat dan kartu. Ada juga rincian formulir pendaftaran dan syarat-syarat pendaftaran peserta penerima upah seperti surat izin usaha perdagangan dan formulir-formulir yang sudah diisi dan ditandatangani oleh pemilik usaha. Selain itu dilengkapi juga dengan formulir tenaga kerja F1 APU yang sudah lengkap diisi dalam formulir tersebut. Arsip berikutnya kita lihat adalah arsip kepesertaan jasa konstruksi binaan kantor cabang Kisaran. Dalam piling kabinet ini juga disusun berdasarkan bulan pendaftaran proyek jasa konstruksi di kantor cabang Kisaran. Disusun berdasarkan bulan paling awal didaftarkannya. Nah, kita ambil contoh di bulan Januari. Dalam piling kabinet ini sudah disusun berdasarkan nomor pendaftaran proyek paling awal. Di sini ada daftarnya dan di belakangnya adalah penetapan dan syarat pendaftaran jasa konstruksi. Yang berikutnya adalah arsip kepesertaan bukan penerima upah binaan kantor cabang Kisaran. Dalam arsip bukan penerima upah ini juga disusun sama dengan arsip kepesertaan jasa konstruksi yang disusun berdasarkan bulan pendaftarannya. Ada bulan Januari hingga bulan September. Kita ambil contoh untuk kepesertaan bukan penerima upah di bulan Januari. Dalam piling kabinet ini sudah disusun berdasarkan tanggal pendaftaran dan juga nama yang didaftarkan di BPJS Ketenagakerjaan. Sudah disusun berdasarkan tanggal paling awal dan juga nama dengan abjad paling awal. Di sini ada nama Boy Sandi, terdaftar pada tanggal 21 Januari 2020. 21 dengan nama Gunawan. Jadi sudah berurut berdasarkan abjad huruf nama awalnya. Demikianlah kondisi ruang arsip kepesertaan penerima upah, bukan penerima upah dan jasa konstruksi binaan kantor cabang Kisaran. Saat ini kita berada di arsip aktif bidang keuangan. Pertama, kita akan melihat voucher untuk jaminan yang disusun berdasarkan kode buku, diurut berdasarkan sesuai tanggal dan nomor urut dari yang kecil ke besar. Kemudian ada voucher umum, yaitu voucher BUBM yang diurut berdasarkan tanggal juga, dari tanggal terkecil hingga tanggal terbesar. Demikianlah arsip aktif di bidang keuangan. Nah, kita berada di ruangan piling kabinet produk hukum dan naskah dinas.
Produk umum dan naskah dinas disusun di filing kabinet berdasarkan klasifikasinya. Seperti ini contohnya DL, HK, HL, HM, IF, JM, KP, KS, KU, OT, PG, PP, RP, dan SP. Nah, selanjutnya produk hukum dan naskah dinas ini disusunkan berdasarkan klasifikasi dan nomor klasifikasi contohnya seperti ini. Disusun dari DL 00, 0001, 0002, dan seterusnya. Nah, sebagai contoh untuk penyusunan naskah dinas dan produk hukum, contoh kita ambil dari KS 0001. Penyusunannya yaitu dari tanggal dan nomor terkecil sampai terbesar. Contoh seperti ini: 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Nah, selanjutnya kita akan melihat arsip kepegawaian di ruangan Kabid Umum dan SDM. Mari. Nah, sekarang kita berada di filing kabinet kepegawaian. Filing kabinet kepegawaian ini disusun berdasarkan huruf abjad. Sebagai contoh, kita ambil kepegawaian, kita letak di map yang berisikan SK pengangkatan, sertifikat upgrading, sertifikat BLDP, dan seterusnya. Demikianlah pengelolaan arsip naskah dinas dan produk hukum serta kepegawaian. Terima kasih. Saat ini kita berada di ruangan arsip inaktif yang ada di kantor cabang Kisaran. Dalam ruangan arsip inaktif cabang Kisaran terdapat 10 rak arsip, di mana arsip yang terdapat di ruang arsip inaktif ini tahun 2013 sampai tahun 2020. Untuk penomoran box sendiri dimulai dari nomor 1 dan seterusnya hingga pada tahun berikutnya diulang kembali dengan penomoran nomor 1. Sebagai contoh sebagai berikut. Ini kita akan melihat sarana dan prasarana yang ada di arsip inaktif kantor cabang Kisaran. Sarana dan prasarananya salah satunya ada AC, ada AC juga, kemudian apar dengan masa berlakunya sampai 24 Agustus 2021. Terdapat juga pengukur temperatur suhu dan udara, checklist kebersihan ruang arsip yang ada di depan pintu, kemudian dana lokasi arsip yang ada di cabang Kisaran. Kali ini kita akan melihat arsip inaktif BUBM yang ada di kantor cabang Kisaran. Sebagai contoh, saya akan mengambil arsip BUBM April 2020. Berkas yang sudah naik di arsip inaktif dimasukkan ke dalam portable, kemudian disusun berdasarkan
nomor voucher, tanggal, bulan, dan tahun dari yang terendah hingga ke tertinggi. Seperti ini contohnya, nomor voucher 1 di tanggal 2 bulan 4 tahun 2020, nomor voucher 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya ke belakang seperti itu. Kita akan melihat contoh untuk arsip jaminan yang ada di Arsip Inaktif Cabang Kisaran. Sebagai contoh saya mengambil JHT Agustus 2020. Selanjutnya kita akan melihat penyusunan arsip jaminan yang ada di Arsip Inaktif. Dimasukkan ke dalam map portable. Kemudian disusun berdasarkan tanggal dan nomor voucher dari yang terendah hingga yang tertinggi. Sebagai contoh, tanggal 26 bulan 8 2020 dengan nomor voucher 1101, 1102, 1103, dan seperti itu hingga ke belakang. Saat ini kita akan melihat contoh untuk surat dinas dan produk hukum yang ada di Arsip Inaktif. Contoh saya mengambil dengan klasifikasi SPKS HK OTRP Januari sampai Desember 2019. Seluruh surat yang sudah masuk di Arsip Inaktif disusun di dalam map portable, kemudian disusun berdasarkan kode klasifikasinya dan tanggal, bulan, dan tahunnya. Ini contoh, ini OT, klasifikasi RP, RP, HK, dan seperti selanjutnya hingga sampai di belakang. Selanjutnya kita akan melihat contoh arsip kepesertaan inaktif yang ada di Arsip Inaktif. Seperti namanya ini BPU. Ini arsip PU. Kemudian di sini arsip pokok. Selanjutnya kita akan melihat contoh dari arsip inaktif PU. Arsip PU sendiri disusun berdasarkan NPP perusahaan, awal pendaftaran perusahaan. Penyusunannya disusun di dalam map portable. Dan di dalam map portable disusun lagi ke dalam map dan diurutkan berdasarkan dari nomor NPP terendah hingga NPP tertinggi. Map tersendiri ini digunakan untuk memisahkan perusahaan setiap per NPP-nya. Selanjutnya di sini kita akan melihat contoh dari arsip jasa konstruksi. Disusun di dalam map portable. Pada arsip jasa konstruksi disusun berdasarkan dari nomor proyek dan juga berdasarkan tanggal, bulan, dan tahun kontrak jasa konstruksinya. Ini. Dan begitu seterusnya hingga paling belakang untuk arsip jasa konstruksi. Di sini saya mengambil contoh untuk arsip BPU dari bulan November sampai Desember tahun 2019. Seluruh berkas arsip BPU disimpan di dalam map portable. Dan untuk penyusunannya sendiri
disusun berdasarkan dari tanggal, bulan, dan tahun awal kepesertaan, lalu diurutkan berdasarkan abjad nama peserta. Seperti ini contohnya, Agung Febri Rahman Putra, kemudian Sumiati, dan begitu seterusnya hingga arsip yang paling belakang. Kali ini kita akan melihat arsip-arsip yang ada di rumah sewa untuk khusus cabang Kisaran. Berikut di rak 1 terdapat arsip jaminan dari tahun 90-an, di rak 2 tahun 2000-an, 2003, di 2003 sampai 2004 di rak 3, di rak 4, 2004 sampai 2005, di rak 6 tahun 2006 sampai 2007, dan di rak berikutnya terdapat tahun 2007 sampai 2008. Dan untuk rak 7, rak 8, rak 9 sampai rak 10 dimulai dari tahun 2009 sampai tahun 2012. Demikianlah pengelolaan kearsipan dan naskah dinas yang ada di kantor cabang Kisaran dan gedung sewa kantor cabang Kisaran. Terima kasih.